Bab 1588, Bayar Utang. Angkat senjata kalian! Tembak! Tembak! Teriak Timothy. Kalian berani! Kalian adalah tentara keluarga Wijaya, lalu Tuan Muda Valentino adalah keluarga utama keluarga Wijaya. Kalian berani menembak? Hendrik sangat marah, kemudian dia tiba-tiba berlari ke Valentino. Waktunya terasa lama. Namun, sebenarnya semua hal ini hanya terjadi selama beberapa detik. Juan dan komplotannya sudah mengarahkan senjata mereka ke Chris dan rekannya. Jadi, sebelum Chris dan rekannya bisa mengambil senjata api mereka, Juan dan komplotannya sudah membidik Valentino dan yang lainnya dan menarik pelatuk. Tuan Muda Tommy bukan siapa-siapa. Bunuh dia dulu. Aku akan mengikuti Tuan Muda Timothy, jadi aku bisa makan, minum dan bermain sepuasnya. Hahaha. Juan berkata dengan marah, kemudian dia langsung menarik pelatuknya. Bam! Dor! 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 Ah! Terdengar suara tembakan, senapan M4A1 pun bergetar tanpa henti. Namun, yang mengejutkan orang adalah tidak ada peluru yang keluar dari laras. Kemudian, Juan tiba-tiba berteriak dan terjatuh. Darah menetes dari tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan banyak luka kecil. Namun, saat ini situasi di medan perang sangat mendesak. Tidak ada yang memperhatikan Juan. Jadi, teriakannya langsung tenggelam oleh suara tembakan. Dor! 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 Bam! 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 Dor! 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 Suara tembakan itu seperti suara ledakan petasan dan tak berujung. 100 senapan mesin berat ditambah dengan hampir 2000 senapan M4A1 menembak secara serempak. Timothy menatap Chris dan yang lainnya lekat-lekat. Timothy merasa sangat bersemangat. Akhirnya saatnya untuk melawan. Setelah penembakan kali ini, seharusnya Chris dan yang lainnya mati setengah, kan? Dor! 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 Suara tembakan terus-menerus terdengar dan suaranya memekakan telinga. Setelah itu, teriakan demi teriakan juga terus terdengar. Namun, teriakan itu bukan dari prajurit Maple Pavilion. Teriakan itu dari prajurit keluarga Wijaya yang memihak pada Timothy. Ah! Tanganku! Mataku! Mukaku! Ah! Sakit! Apa-apaan ini? Senjatanya meledak. Punyaku juga meledak. Ah! Jariku putus. Ah! Dalam sekejap, di antara ribuan prajurit keluarga Wijaya, ada yang terjatuh dan ada yang terus menjerit. Semua orang berteriak dengan sengsara dan tanpa henti. Prajurit keluarga Wijaya yang awalnya sangat sombong dan bertekad untuk membunuh Valentino dan yang lainnya sekarang terlihat sangat lemah. Satu persatu terjatuh, lalu berteriak sambil berbaring. Namun, Chris dan yang lainnya sebenarnya baru saja mengambil senjata api mereka. Mereka belum sempat menembak. Sial! Sudah selesai! Gumam Chris sambil membelalakan matanya. Valentino membeku, sedangkan Hendrik terkejut. Semua prajurit Maple Pavilion pun kebingungan. Semua prajurit keluarga Wijaya yang berani menembak langsung terluka. Seorang penembak di depan baru saja menarik pelatuknya, lalu laras senapan langsung meledak. Peluru terus hancur di dalam lubang senapan. Satu demi satu peluru hancur, momentumnya kuat seperti bom. Bahkan laras senapan langsung hancur. Kemudian, pecahan besi langsung mengenai wajah orang. Kulit yang tertusuk oleh pecahan besi langsung berdarah. Prajurit keluarga Wijaya pun terjatuh. Kejadian seperti itu terjadi pada semua prajurit keluarga Wijaya. Setiap kali seseorang menembak, mereka akan mengenai dampak yang disebabkan oleh ledakan senapan. Hasilnya hanya satu. Siapapun yang menembak akan diserang balik oleh ledakan. Sebaliknya, mereka yang tidak tega menyerang Valentino selamat. Dapat dimengerti kalau satu atau dua senapan yang meledak. Bagaimanapun juga, ketika senapan-senapan itu dibuat, tidak dijamin kalau setiap senapan sempurna.
Namun saat ini, semuanya meledak. Semua orang tahu kalau ada masalah dengan senapan-senapan itu. Namun, hanya sedikit orang yang tahu apa masalahnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 1.800 dari 2.000 prajurit keluarga Wijaya terjatuh. Sisanya tampak bingung, kemudian mereka langsung menatap senjata api di tangan mereka. Senjata api yang awalnya sangat kuat dan dapat membunuh musuh dengan mudah itu saat ini seperti sebuah bom waktu. Klik, kling, klak. Prajurit keluarga Wijaya yang tersisa buru-buru menjatuhkan senjata api mereka. Mereka tidak lagi berani menyentuhnya. Mata Rain melebar. Dia juga sedang memegang senapan M4A1 hitam. Jantungnya pun berdetak kencang. Dia tidak menyangka keputusan yang dia ambil ternyata telah menyelamatkan nyawanya sendiri. Jika tadi dia juga menembak, saat ini dia pasti juga sedang berbaring sambil menjerit. Seluruh Pulau Waya menjadi sunyi senyap. Salah, yang diam hanya orang-orang yang sedang berdiri. Sedangkan orang-orang yang sedang berbaring atau berguling-guling menjerit, darah mewarnai wajah mereka. Telapak tangan mereka hancur karena ledakan sebelumnya. Ketika mendengar jeritan menyedihkan orang dan mencium bau darah yang menyengat, siapa yang bisa tetap tenang? Aku sudah bilang kalau Tuan Muda Tommy adalah keluarga utama keluarga Wijaya. Kalau kalian berani menembak Tuan Muda Tommy, itu berarti kalian melakukan pengkhianatan. Sekarang kalian sudah dikutuk, kan? Hendrik mendengus. Semua orang terkejut. Apakah benar-benar semengerikan itu? Apakah Valentino dilindungi oleh para dewa? Jadi dia benar-benar tidak bisa dibunuh? Valentino mengedipkan matanya, tapi dia bingung. Dia sama sekali tidak bisa memahami situasi itu. Wajah Timothy memucat. Semua anggota keluarga cabang yang berdiri di belakang Timothy membelalakan mata mereka. Mereka tampak ketakutan. Gawat. Itulah isi pikiran semua orang. Kartu truf terakhir mereka sudah digunakan. Saat ini, mereka sudah berusaha. Apakah masih ada cara lain untuk melawan Valentino? Hahaha. Kak Valentino, bagaimana dengan kejutan yang kami siapkan? Apakah kamu menyukainya? Mario akhirnya bereaksi, kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sampai dia hampir menangis. Apa? Valentino tiba-tiba menoleh ke arah Mario. Ini adalah rencana yang sebelumnya dikatakan Chris dan Mario. Brengsek! Chris mengumpat, lalu dia segera berjalan menghampiri Whis untuk menangkapnya. Senapan di tangan Whis pun direbut oleh Chris. Chris merasa berat senapan itu sedikit aneh. Jadi, dia buru-buru melihatnya, kemudian berseru. Sialan! Kosong! Bahkan magasin pun tidak ada. Di dalam senapan Whis tidak ada magasin. Hal ini berarti dia sama sekali tidak ingin menyakiti Valentino. Ketika Chris mengingat tadi Whis ada menghalang peluru untuk Valentino, Chris perlahan-lahan menjadi mengerti. Whis juga sudah menderita. Dia hanya ingin memastikan putranya masih hidup dan dapat bertemu dengan Rain. Akan tetapi, Whis tidak ingin benar-benar memaksa Valentino. Jadi, dia menggunakan metode ini dan bahkan menyelamatkan Valentino. Hal macam ini tidak bisa dikatakan benar atau salah. Setiap orang memiliki pemahaman dan cara sendiri terhadap apapun yang berhubungan dengan emosi. Valentino mengangguk lalu berkata, nanti kita bicarakan masalah keluarga kita sendiri. Mari kita selesaikan masalah yang di depan mata dulu. Baik. Chris berpikir sejenak, kemudian dia menyerahkan Whis kepada orang di belakangnya. Setelah itu, Chris berdiri di samping Valentino. Chris menatap Timothy dan menghinanya. Hahaha, dasar bodoh. Apa kamu bahkan tidak tahu bagaimana mencoba senjata baru setelah kamu membelinya? Timothy langsung mengangkat kepalanya, kemudian menatap Chris dengan bingung. Timothy tidak berani mengeluarkan senjata yang dia susah payah dapatkan dengan mudah. Bagaimanapun juga, semua senjata api keluarga Wijaya yang sebelumnya diberikan oleh orang yang di atas. Senjata api yang tidak diketahui asalnya macam ini tidak boleh dikeluarkan dengan sembrono.
Selain itu, setelah Timothy mendapatkan senapan-senapan itu, tidak ada pertempuran, jadi dia tidak mengeluarkannya. Senjata rahasia terbaik tentu saja baru digunakan pada saat paling kritis. Hari ini adalah pertama kalinya senjata-senjata api itu dikeluarkan. Timothy tidak menyangka senapan-senapan itu akan memberinya sebuah kejutan besar. "Tommy, kamu menipuku! Kamu berani-beraninya menipuku!" Tubuh Timothy gemetar karena dia murka. Dia menggertakkan giginya sehingga giginya hampir patah. "Kenapa kalau aku sudah menipumu?" Valentino akhirnya merasa lega. Kemudian, ekspresi mengejek menghiasi wajahnya. "Aku menghabiskan banyak uang, tenaga kerja dan material untuk membeli senjata api baru dari luar negeri. Tapi, berani-beraninya kalian yang menjebakku. Brengsek kalian!" Timothy membelalakan matanya, kemudian seluruh matanya pun menjadi merah. Selama ini, Timothy mengira dia telah membeli senjata yang baru dan kuat. Tak disangka, ternyata senjata-senjata itu bermasalah. Chris maju satu langkah, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. "Sudah kubilang, kamu boleh asal makan, tapi kamu tidak boleh asal bicara. Sebaiknya kamu jangan beromong kosong. Siapa yang memberitahumu bahwa senjata itu baru? Aku hanya meminta orang buang air kecil lalu mencampurnya dengan minyak anti karat untuk memberimu lapisan minyak. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencium baunya. Senapan itu mungkin masih berbau seperti air seni." Setelah Chris mengatakan itu, semua orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, dasar bodoh. Hahaha, kamu tidak bisa melarikan diri dari dosamu sendiri. Kenapa kamu berhenti menyerang? Parah. Itu benar-benar parah. Astaga. Tapi, aku menyukai. Hahaha." Puluhan ribu prajurit Maple Pavilion tertawa dengan kuat. Bahkan Valentino dan Hendrik tertawa. Cara Chris aneh, tapi keren. Chris dan Mario pasti akan menerima bonus karena mereka bisa menyelesaikan masalah hari ini. Chris dan Mario tampak bangga dan merasa sangat senang. Di luar negeri, ada banyak perusahaan yang menjual senjata api. Namun, kebanyakan dari mereka yang benar-benar berani melakukan bisnis macam itu hanya ada di segitiga emas. Di segitiga emas, bisnis senjata api dan ganja sangat populer. Sekarang, Asosiasi Maple Pavilion adalah salah satu organisasi paling mengagumkan di segitiga emas. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang berbisnis di sana, mereka tentu saja tidak bisa kabur dari Asosiasi Maple Pavilion. Chris dan yang lainnya ingin mempermainkan Timothy, jadi mereka melakukannya dengan mudah. "Ag! Kalian dasar bajingan!" Ketika Timothy mendengar suara tawa mereka, darah tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya. Jantungnya seperti sedang terbakar, jadi dia pun langsung muntah darah. "Timothy, kamu punya trik apa lagi? Tunjukkan saja kepada kami." Valentino berbicara sambil pelan-pelan melihat mansetnya. Valentino tampak sangat tenang dan santai. Sekali lagi, situasi saat ini dikendalikan oleh Valentino. Timothy telah mengerahkan seluruh usahanya. Kini, hal yang sedang menunggunya adalah utang darah. Bab 1589, giliranku. "Kamu!" Timothy mengertakkan giginya. Senjata-senjata api ini benar-benar kartu truf terakhirnya. Sekarang senjata api sudah tiada, Timothy juga lagi-lagi kehilangan 2.000 prajurit keluarga Wijaya. Bagaimana bisa prajurit keluarga Wijaya yang tersisa melawan puluhan ribu prajurit Maple Pavilion yang memiliki senjata api dengan pisau? "Kalau kamu sudah kehabisan trik, sekarang giliranku." Valentino perlahan-lahan melangkah maju sambil menatap Timothy. "Apa yang akan kamu lakukan?" Timothy langsung mundur selangkah. "Rain, kemari," ucap Valentino. Rain tertegun, lalu dia mengangguk. Dia pun berjalan menghampiri Valentino. "Hentikan dia! Hentikan dia!"
teriak Timothy dengan marah sambil menggertakkan giginya. Mulai sekarang, siapapun yang kusuruh bergerak baru boleh bergerak. Kalau kamu berani bergerak ketika aku tidak mengizinkanmu bergerak, maka aku akan membiarkan kalian bergerak di tanah. Valentino menatap prajurit keluarga Wijaya yang tersisa dengan sinis. Klik, klak! Chris dan yang lainnya langsung mengangkat senjata api mereka, kemudian membidik prajurit keluarga Wijaya yang tersisa. Wush! Dalam sekejap, semua prajurit keluarga Wijaya menunduk. Mereka sama sekali tidak berani melawan. Semua orang takut mati. Terlebih lagi, Timothy juga tidak sebanding dengan nyawa mereka. Aku yang menggaji kalian, tapi berani-beraninya kalian tidak menuruti perkataanku? Timothy sangat marah saat dia melihat itu. Dia mengambil sebuah senapan dari tanah, kemudian bersiap untuk menembak prajurit keluarga Wijaya. Namun, setelah ragu selama beberapa detik, akhirnya Timothy meletakkan senjata apinya. Bukannya dia tidak tega, tapi ketika dia melihat situasi menyedihkan penjara keluarga Wijaya yang sedang berbaring, Timothy takut senapan di tangannya akan meledak. Rain berjalan ke depan Valentino. Tidak ada prajurit keluarga Wijaya yang berani menghentikan Rain karena mulut senapan Chris dan yang lainnya sedang membidik mereka. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang. Dia pun menatap Rain dengan tatapan datar. Walaupun Valentino bersedia untuk memaafkan Rain, dulu Rain benar-benar bersalah. Walaupun Valentino memaafkan Rain, itu juga karena Valentino berterima kasih kepada Rhys. Mereka berdua saling bertatapan. Tatapan mata Rain tampak sangat rumit. Dia terlihat bimbang. Rain, kamu benar-benar bodoh. Saat itu ketika aku meninggalkan kota Neo, aku sudah bilang kalau aku akan membunuh siapapun yang menyentuh Angel. Apa kamu menganggap kata-kataku sebagai angin berlalu? Sebelum Rain sempat berbicara, Chris sudah memarahi Rain. Rain menghela napas, kemudian berkata, Tuan Muda Chris, siapa yang tidak pernah menjadi anak muda? Setelah mendengar ucapan Rain, Chris malah tidak bisa berkata-kata. Dia mengelus kepalanya yang botak, kemudian diam. Rain menghela napas lagi, kemudian dia berseru. Kak Valentino. Sekarang baik mereka sedang di tempat umum maupun ruangan tertutup, saat ini Rain tidak bisa membenci Valentino. Manusia selalu tumbuh dewasa. Selain itu, dengan kekuatan Valentino yang sekarang, Rain tidak berani membencinya. Jika kamu mau dihormati dan dipatuhi orang, kamu harus mempunyai kemampuan yang cukup dulu. Kemudian, sebagai bawahan yang bijaksana, kamu harus memilih bos yang benar. Saat ini, Timothy sudah berada di ujung tanduk. Kecuali Rain benar-benar bodoh, dia akan terus mengikuti Timothy dan berjalan sampai ke kegelapan. Kebencian? Di depan hidup dan mati, itu bukan apa-apa. Mengikuti Valentino adalah kehidupan, sementara mengikuti Timothy adalah kematian. Bahkan orang bodoh tahu harus memilih apa. Kamu tidak menembak barusan, kata Valentino. Ya. Rain buru-buru mengangguk. Demi ayahmu, untuk sementara kita berdamai, ujar Valentino. Baik, baik. Rain mengangguk berulang kali, lalu dia berjalan ke belakang untuk bersatu kembali dengan Rhys. Rain. Air mata Rhys berlinang. Dia memeluk Rain sambil menangis. Ketika melihat Rain sudah kehilangan satu lengannya dan terlihat sangat canggung saat berjalan, Rhys pun merasa semakin sakit hati. Bagaimanapun juga, Rain adalah putranya. Jika Rhys adalah tipe orang berdarah dingin yang bahkan tidak keberatan untuk mengorbankan putranya, bagaimana dia bisa setia kepada Valentino? Orang disebut manusia karena mereka punya perasaan. Ayah, aku baik-baik saja. Aku sudah dewasa sekarang. Rain menghela napas panjang, kemudian memeluk kembali Rhys dengan erat. Rhys sangat terharu. Jangankan memeluk Rhys, dulu kalau Rhys mengatai Rain, Rain akan melawan dengan suara yang lebih kuat. Rain sangat jahat sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar berbeda.
Valentino mengalihkan pandangannya, lalu dia menatap Timothy dengan ekspresi tenang. Saatnya kita menyelesaikan masalah kita. Dengan satu kalimat itu, wajah Timothy menjadi pucat lagi karena dia ketakutan. Timothy menarik dua prajurit keluarga Wijaya untuk memblokir bagian depannya. Lalu, dia berkata dengan suara gemetar, "Lindungi aku! Lindungi aku!" Chris mengulurkan tangannya untuk menarik kain di kakinya yang terluka. Dia berteriak, "Yang tidak ingin mati, mundur! Yang ingin mati, lanjutkan!" Mayoritas prajurit keluarga Wijaya langsung bubar. Hanya dalam waktu 10 detik, tinggal beberapa ratus orang di samping Timothy. Setelah mereka merasa sudah tidak ada kesempatan, mereka pun memberontak. Bahkan anggota-anggota keluarga cabang terlihat ingin putus hubungan dengan Timothy. Yang lucunya, tadi Timothy bertanya pada Valentino apakah dikhianati itu enak. Sekarang, Timothy sudah tahu betapa enak rasanya. Valentino mengulurkan tangannya, kemudian Mario segera menyerahkan pisau baja sepanjang 1,5 meter. Panjang bilanya saja sudah 1,2 meter. Pisau itu sangat tajam. Di bawah pantulan matahari, ia bahkan terlihat lebih bersinar dan menyilaukan. Namun, Timothy sangat ketakutan. Apakah Valentino dari tadi tidak menembaknya hanya untuk membunuhnya dengan pisau? Apakah Valentino akan menggunakan pisau itu untuk membunuh Timothy? Teman-teman, ayo! Tadi bukankah Timothy bilang dia ingin bertarung jarak dekat dengan kita? Dasar bajingan! Senjata apapun yang dia miliki, apa yang perlu ditakuti asosiasi Maple Pavilion? Sekarang, mereka ada sekitar 300 orang. Mari kita mengasihani mereka sedikit dan hanya 100 orang dari kita yang keluar. Serang! Chris mencabut pisau di pinggangnya, lalu dia langsung berlari. Dalam sekejap, 100 prajurit Maple Pavilion berlari ke arah Timothy sambil mengangkat pisau mereka. Sekarang, di sisi Timothy memang tinggal kurang dari 500 orang. Paling banyak juga kurang dari 350 orang. Sedangkan Chris langsung memandang rendah 300 prajurit Timothy itu. Dia pun menyerang hanya dengan 100 prajurit. Mereka bahkan tidak menggunakan senjata api. Mereka menggunakan pisau mereka untuk bertarung dengan musuh. Bunuh mereka! Kalian akan kuberikan bonus setiap membunuh 2 orang. Saat ini, jantung Timothy berdebar dengan kencang, tapi dia masih belum lupa untuk menyemangati beberapa ratus prajuritnya yang terakhir. Serang! Serang! Jika prajurit kedua belah pihak ditambah, totalnya hampir 500 orang. Mereka berlari, kemudian langsung saling bertabrakan. Klang! Klang! 2 pisau saling berbenturan, 2 tinju saling bertubrukan. Warna seragam prajurit asosiasi Maple Pavilion dengan prajurit keluarga Wijaya berbeda. Mereka mudah dikenali, jadi tidak akan terjadi kecelakaan. Kedua belah pihak saling bertarung. Meskipun Chris terluka, dia sendiri bisa melawan 3 musuh sekaligus. Dia mengayunkan pisaunya dengan ganas, kemudian langsung menebas seorang prajurit keluarga Wijaya. Bab 1590. Akan kubunuh siapapun yang mengadangku. Tangan Valentino terkulai ke bawah, dia berjalan perlahan menuju Timothy sambil menyeret pedang itu. Tatapan mata Valentino hanya tertuju pada Timothy. Semua orang sedang bertempur di sekitar Valentino. Suara pukulan bergema di telinganya. Namun, saat Valentino berjalan melewati mereka, tidak ada orang yang menghentikan Valentino. Bahkan para prajurit keluarga Wijaya tampak tidak berani mengadang Valentino. Valentino terus melangkah maju di antara medan perang kedua belah pihak. Dia terlihat sangat tenang seperti sedang berjalan santai setelah makan. Tidak peduli siapa yang berada di depan Valentino, mereka akan segera memberi jalan untuknya. Tidak ada yang berani menghentikan langkah Valentino. Kedua belah pihak tampaknya sudah sepakat bahwa prajurit melawan prajurit dan jenderal melawan jenderal. Tentu saja, Timothy yang akan bertarung dengan Valentino. Tommy, apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, nenekmu masih di tanganku.
Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Mata Timothy membelalak, dia berteriak sambil melangkah mundur dengan gugup. Valentino tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tetap menyeret pedang panjangnya dan terus berjalan dengan tenang. Timothy sontak berseru. Prajurit, beritahu departemen medis yang di belakang untuk berhenti mengobati wanita tua itu. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga cabang keluarga Wijaya yang berada di belakang Timothy berani menjawabnya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani mendukung Timothy? Kreng! Kreng! Ujung pedang yang terserat secara perlahan mengeluarkan suara benturan besi dan tanah. Bagi Timothy, suara itu terdengar seperti lonceng kematian yang ditiupkan oleh malaikat maut ke arahnya. Saat ini, walau Valentino sedang menatap Timothy, dia malah memikirkan hal lain dalam benaknya. Valentino teringat akan Tuan Besar Wijaya yang dipaksa oleh Timothy untuk minum teh beracun. Valentino teringat akan Timothy yang mengirim orang untuk mengepung dan membunuh Valentino dan Angel. Bagaimana Timothy terus mengirim orang untuk membunuh Valentino walau Valentino telah meninggalkan kota Neo. Aku sudah menyembunyikan identitasku dan bersembunyi di kota Vero selama 3 bulan, membuat Angel ikut menderita bersama denganku. Aku juga meninggalkan keluargaku berkali-kali untuk pergi ke kota makmur dan menghabiskan waktu selama sebulan. Kamu membunuh bawahan setiaku dan menghancurkan hasil kerja keras asosiasi Valentino Empire. Kamu menyuruh Nick untuk menodai istriku. Kamu membunuh kakekku, mencelakai keluargaku dan bahkan ingin membunuhku. Aku tidak pernah melupakan setiap kejadian dan dendam yang kupendam terhadapmu. Timothy, hari ini, kamu harus membayar semua utangmu. Valentino tiba-tiba menggertakkan giginya. Pedang di tangannya merentang di depan. Kemudian Valentino berlari menuju Timothy. Tolong! Tolong! Timothy membelalakan matanya dan mundur terus-menerus. Sorot matanya terlihat panik dan ketakutan. Namun, paman-pamannya maupun semua anggota perkumpulan tetua tidak berani menyahut apa-apa. Mereka bahkan menjauhkan diri dari Timothy. Tommy, itu sepupumu. Dia memiliki hubungan darah denganmu. Kalian adalah kerabat. Teriak ayah Timothy. Kalau begitu, hari ini aku akan membunuh kerabat. Pergilah ke neraka. Valentino tiba-tiba melangkah maju. Dia membelalakan matanya dan langsung menebaskan bilah pedangnya ke arah Timothy. Sret! Timothy menghindar dengan segesit mungkin, tetapi pedang Valentino tetap berhasil melukainya. Kamu mau membunuhku? Kamu duluan yang akan mati. Timothy menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang terasa dari tubuhnya. Kemudian dia menggenggam belati di tangannya dengan erat dan menusuk ke arah Valentino. Pedang yang semakin panjang, semakin kuat. Belati yang semakin pendek, semakin berbahaya. Belati di tangan Timothy tidak sepanjang pedang panjang Valentino, tetapi bilahnya fleksibel. Apalagi, begitu belati menancap ke tubuh manusia, belati itu pasti akan menyebabkan luka yang sangat serius pada organ dalam. Ping! Valentino berdiri dengan tegak dan mantap, lalu mengayunkan pedangnya. Tangan Timothy langsung mati rasa akibat getaran barusan. Dia menggertakkan gigi sambil mundur 2 langkah. Sedangkan Valentino langsung melangkah maju 2 langkah. Matilah! Timothy menarik napas dalam-dalam, lalu menghunuskan belatinya ke arah Valentino dengan kejam lagi. Tangan kirinya bahkan mengepal dan diayunkan ke arah Valentino. Teng-tang! Terdengar suara benturan senjata lagi, kemudian belati di tangan Timothy langsung terlempar ke tanah. Syuh! Wajah Timothy langsung menjadi pucat saat kehilangan senjata satu-satunya itu. Tebasan ini untuk menagih utang Tuan Besar Wijaya dulu. Valentino perlahan mengulurkan telapak tangan yang satunya, lalu juga memegang gagang pedang. Valentino menggenggam gagang pedang dengan kedua tangannya, lalu mengangkat pedang itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Bilah pedang itu diselimuti cahaya dingin dan ujungnya terlihat sangat tajam. Tommy, hentikan!
Ayah Timothy tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan Timothy. Valentino melirik ayah Timothy, cibiran di wajahnya tampak semakin kentara. Ayah Timothy juga merupakan salah satu orang yang meracuni Tuan Besar Wijaya waktu itu. Hari ini, aku akan membunuh siapapun yang mengadangku. Kalau kamu berani mengadangku, aku akan membunuhmu. Ekspresi Valentino tetap tidak berubah, dia berkata dengan datar. Lalu, dia tiba-tiba mengayunkan pedang panjangnya. Ayah Timothy sontak berseru. Aku adalah pamanmu. Paman apanya? Begitu Valentino selesai berbicara, dia langsung menebas dengan pedangnya. Wush! Pedang menerobos udara dan menebas dengan kecepatan tinggi. PVFT! Pedang itu menebas ke dada ayah Timothy dengan sangat akurat. Luka pun muncul dari bahu kirinya hingga ke sudut kanan bawah bagian perutnya. Pakaian mahal yang dikenakan ayah Timothy itu langsung terpotong menjadi dua bagian. Saat ujung pedang tertanam ke dalam tubuhnya, ayah Timothy hanya merasakan sesuatu yang dingin, lalu rasa sakit sayatan pun terasa. Ah! Ayah Timothy menjerit kesakitan, lalu dia buru-buru menutupi lukanya. Ekspresinya terlihat begitu kesakitan. Tommy, aku ini pamanmu. Kita memiliki hubungan darah. Aku ini orang yang seharusnya kamu tuakan. Ayah Timothy terengah-engah dan langsung terduduk di lantai. Saat kamu membunuh kakekku, apakah kamu pernah berpikir kalau dia juga orang yang seharusnya kamu tuakan? Hah? Kalian sudah memberi contoh untukku. Mana berani aku tidak mempelajarinya sebagai generasi yang lebih muda? Valentino mendengus dingin, lalu mengayunkan pedangnya dan menebas rusuk ayah Timothy lagi dengan kuat. PVFT! Darah memercik kemana-mana, ayah Timothy pun langsung terbaring ke lantai. Meskipun ayah Timothy tidak langsung mati, luka yang dideritanya saat ini sangatlah parah. Kamu! Kamu! Mata Timothy membelalak. Dia sontak membalikan tubuhnya, lalu berlari ke arah belakang. Melihat tindakannya saat ini, sepertinya dia tidak memedulikan ayahnya lagi. Ekspresi wajah Valentino terlihat dingin. Dia menggunakan ujung pedangnya untuk mengangkat belati yang ada di lantai. Belati Timothy pun terangkat dan dipegang di tangannya. Kemudian, Valentino memegang ujung belati dengan satu tangan dan melemparkannya ke arah Timothy yang berlari dengan cepat itu. Wush! 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 Belati yang tajam itu pun melesat dan berputar-putar di tengah udara. Jelek! Setelah itu, belati tajam itu pun menusuk betis Timothy. Tusukan itu bahkan sedalam 7 atau 8 cm. Darah pun langsung menyembur keluar dari luka di betis Timothy. Ah! Timothy merasakan sakit di kakinya, kemudian dia jatuh tengkurap di atas tanah. Meskipun begitu, Timothy tetap menyeret kakinya yang terluka dan terus merangkak ke depan. Bab 1591, menang dan kalah sudah dipastikan. Timothy tahu Valentino tidak akan mengampuninya. Timothy juga tahu bahwa saat ini, dia sudah tidak dapat melarikan diri. Namun, naluri untuk bertahan hidup masih menyemangatinya untuk merangkak maju. Bam! Valentino menginjak pergelangan kaki Timothy, membuat Timothy tidak dapat bergerak sama sekali. Kamu, Timothy, sudah melakukan terlalu banyak dosa. Aku merasa membunuhmu itu terlalu gampang bagimu. Tapi kalau aku tidak membunuhmu, aku merasa bersalah pada orang-orang yang telah kamu bunuh itu. Jadi hari ini, kita perhitungkan dulu dosamu, kemudian aku akan mengirimmu ke neraka. Valentino berkata dengan datar, seolah-olah dia sedang mengobrol dan menasehati seseorang. Setelah selesai berbicara, Valentino pun menebas. PVFT! Pedangnya menebas melewati punggung Timothy. Pakaian Timothy pun robek, luka yang panjang pun terlihat di punggungnya. Ah! Sakit! Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Timothy langsung meminta ampun.
Saat ini, Timothy sudah kehabisan kartu dan cara. Dia tidak memiliki cara lain lagi selain memohon belas kasihan Valentino. "Hari ini, tidak ada orang yang akan menyelamatkanmu," ujar Valentino, kemudian menebas pedangnya lagi. Wush! Pedang sekali lagi menyayat tubuh Timothy, darahnya mulai mengalir terus-menerus. Valentino sangat mahir dalam mengontrol kekuatan. Setiap tebasannya tidak akan menyebabkan luka fatal pada Timothy. Setiap tebasan hanya akan menyayat kulit Timothy dan mencapai posisi sekitar 1 cm dari lemak subkutan. Tebasan itu bakal memotong jaringan lunak dan kapiler yang tak terhitung jumlahnya pada tubuh Timothy. Cara seperti inilah yang paling bisa membuat orang menderita. Rasa sakitnya seperti mengambil sebuah silet, lalu perlahan menyayat kulit pada tubuh. Rasa sakit itu bagaikan 10.000 semut yang terus-menerus menggigit Timothy. Lebih tepatnya seperti menaburkan garam dan air cabai pada luka. Orang biasa tidak akan bisa menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Akan tetapi, semakin Timothy menderita, dendam di dalam hati Valentino baru bisa dilampiaskan. "Kak Valentino, aku ingin berbicara dengannya." Tepat pada saat ini, Mario melangkah maju dan menatap Valentino dengan serius. Valentino melirik Mario, lalu dia pun mengangguk dan berkata, "Jangan membunuhnya begitu saja." "Iya." Mario mengangguk kuat. Kemudian dia langsung berjongkok, lalu menjambak rambut Timothy dan mengangkatnya. "Apa kamu mengenalku?" Ekspresi Mario sangat datar, ada niat membunuh yang kuat di sorot matanya. "Tidak, aku tidak mengenalmu." Raut wajah Timothy sangat pucat. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Mario. "Namaku Mario," kata Mario dengan datar. Timothy tiba-tiba membelalakan matanya. "Mario? Bukankah itu pacarnya Michelle? Sepertinya kamu sudah ingat siapa aku." Mario berbicara sambil menarik telapak tangan Timothy, lalu menginjaknya dengan kaki. "Apa yang ingin kamu lakukan?" teriak Timothy. "Seorang gadis yang begitu baik mati karena dirimu. Apa kamu tahu? Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Lucu, kan?" Seraya berbicara, mata Mario perlahan memerah, air matanya pun terus berlinang. "Sebenarnya, aku bisa saja memaafkannya, karena dia tidak mencelakaiku atau siapapun di sekitarku. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah memprovokasi hubungan Kak Valentino denganku, membuat kami saling bermusuhan. Tapi, aku bersedia memaafkannya. Aku bersedia memohon kepada Kak Valentino untuknya." Mario tidak bisa menahan air matanya. Dia perlahan mengeluarkan belati tajam dan meletakkannya di atas jari Timothy. "Tapi, kamu tidak bersedia memberinya kesempatan ini. Kenapa kamu memaksanya membunuh Kak Valentino? Kenapa?" Begitu Mario selesai berbicara, dia tiba-tiba menggertakkan giginya, tangannya langsung mengerahkan tenaga. "PTT! Krak!" Terdengar sebuah suara yang nyaring, ibu jari tangan kiri Timothy dipotong oleh Mario. "Ah!" Seketika, jeritan histeris terdengar di seluruh pulau Wild keluarga Wijaya. "Jangan panik, aku masih ingin mengatakan sesuatu padamu." Dengan air mata berlinang, Mario terus menginjak telapak tangan Timothy, sementara belati juga dipegang di tangan Mario. Valentino perlahan menarik kembali pandangannya, lalu menghela nafas pelan. Dia menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri, kemudian berbalik untuk melihat medan perang di belakangnya. Pada saat ini, pertempuran antara Chris dan lainnya dengan prajurit bawahan Timothy sudah memasuki tahap sengit. 100 prajurit Maple Pavilion mengeluarkan teriakan yang nyaring. Tubuh dan wajah mereka telah dipenuhi dengan darah. Kaki Chris terluka. Namun pada saat ini, dia sangat bersemangat hingga melupakan rasa sakitnya. Belati di tangannya juga sangat fleksibel bagaikan seekor ular berbisa. "Pergi mati!" Chris tiba-tiba melompat dan mengayunkan belati di tangannya.
Sama seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Ketiga prajurit keluarga Wijaya langsung menutupi leher mereka dan mundur terus-menerus, lalu pada akhirnya jatuh ke tanah. 5 tahun yang lalu, Chris sudah pergi ke segitiga emas sendirian dan berjuang selama beberapa tahun, baru akhirnya mendapatkan kekuatannya sendiri. Kemudian, kekuatan Chris menjadi lebih kuat dan berkembang pesat berkat dukungan dana besar dari Valentino. Selama proses ini, kekuatan tempur Chris juga terus meningkat. Setiap kali dia menembus batasnya di medan perang, kekuatannya akan jauh meningkat lebih pesat dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, di mata Chris, prajurit keluarga Wijaya di depannya ini sama sekali bukan keberadaan yang setara dengannya. Chris memimpin 100 prajurit Maple Pavilion untuk bertarung dengan lebih dari 300 prajurit keluarga Wijaya. Namun, dia malah tidak terkalahkan sama sekali. Dia menebas puluhan orang secara berturut-turut, membuat musuh melarikan diri dengan takut. Awalnya, Timothy dan lainnya berpikir bahwa jumlah prajurit yang 3 kali lebih banyak daripada Chris bisa mengalahkan Chris dengan mudah. Namun, setelah pertarungan dimulai, mereka baru menyadari betapa naifnya mereka. Setiap prajurit Maple Pavilion bisa menandangi 10 orang, mereka sama sekali bukanlah lawannya. Segera, lebih dari setengah dari 300 prajurit keluarga Wijaya terbunuh. Prajurit yang tersisa pun merasa ketakutan dan tidak memiliki semangat tempur lagi. 1 orang melarikan diri, semua orang mengikuti. Seketika, para prajurit pun melepaskan pakaian zirahnya. Prajurit keluarga Wijaya lainnya bisa tidak dibunuh, tapi orang-orang ini pasti harus dilenyapkan. Aku mengagumi kesetiaan kalian, tapi kalian sudah mengikuti orang yang salah. Bunuh mereka! Chris membelalak matanya. Dia melangkah maju dan menusukkan belatinya. Prajurit Maple Pavilion yang ada di belakang Chris juga melangkah maju tanpa mengatakan apapun. Mereka juga ikut mengayunkan belati mereka. Seiring dengan belati diayunkan, pasti ada orang yang akan mati. Masuk dengan belati putih, keluar dengan pisau merah. Tidak ada yang bisa menahan selama 10 detik. 5 menit telah berlalu. Pertempuran di tempat kejadian akhirnya berhenti, jeritan histeris pun berangsur-angsur menghilang. Mereka yang harus dibunuh semuanya pun terbunuh. Sementara prajurit yang tidak terbunuh menghindar jauh. Bahkan jika mereka ingin berteriak, mereka hanya bisa menahannya. Jika mereka diperhatikan oleh Chris dan lainnya, mereka mungkin akan mati. Pertempuran akhirnya berakhir. Menang dan kalah sudah dipastikan. Pada akhirnya, Timothy tetap kalah. Kalah total. Namun kali ini, keluarga Arden tidak akan datang untuk menyelamatkannya lagi. Tidak ada yang bisa Timothy lakukan selain menunggu kematian. Setelah kemenangan, tentu saja sudah waktunya untuk membalas dendam. Valentino menoleh untuk melihat Mario. Saat ini, Mario masih berbicara dengan Timothy, sementara Timothy sudah terpotong 3 jarinya. Pemandangan itu sangat tidak enak dipandang. Katakan padaku, di mana orang tua Michelle? Tanya Mario dengan suara yang berat. Bab 1592, mengancam. Mereka dikurung di belakang. Saat ini, raut wajah Timothy pucat pasi karena darahnya terus mengalir keluar. Bahkan ada tanda-tanda dia akan pingsan karena kekurangan darah. Baik, kalau terjadi sesuatu pada mereka, aku akan menyayat 1000 luka di tubuhmu. Kata Mario sambil mengangguk perlahan dengan wajah muram. Mario, bawa dia ke sini. Selain itu, semua orang di Pulau Wild keluarga Wijaya, segeralah keluar. Valentino melangkah maju dan berteriak marah sambil mengangkat kepalanya. Aku akan memberi kalian waktu 1 menit untuk keluar. Kalau aku mengetahui siapa yang bersembunyi, aku akan membiarkannya mati. Menyelesaikan utang. Utang ini bukan hanya utang Timothy saja, melainkan utang semua orang yang ada di Pulau Wild keluarga Wijaya. Karena mereka melakukannya bersama-sama, jadi semuanya memiliki tanggung jawab. Valentino memiliki keputusan sendiri apakah orang-orang di Pulau Wild keluarga Wijaya ini membantu Timothy berbuat jahat atau tidak.
Setelah Valentino selesai berbicara, semua orang yang tinggal di Pulau Waya keluarga Wijaya mulai berjalan keluar dengan cepat. Tidak ada yang berani membangkang Valentino. Kasman sudah membawa sebuah tim kecil untuk mulai melakukan pemeriksaan di Pulau Waya keluarga Wijaya. Sebelumnya, mereka sudah pernah tinggal di pulau ini, jadi mereka sangat mengenal bentuk tempatnya. Jika benar-benar ada orang yang bersembunyi, maka mereka akan membunuhnya di sana. Bersembunyi menunjukkan mereka takut dan telah melakukan sesuatu yang bersalah kepada Valentino. Akhirnya, setelah Kasman membunuh beberapa orang secara berturut-turut, tidak ada yang berani tinggal lebih lama lagi. Mereka meninggalkan ruangannya satu persatu dan berjalan menuju lapangan terbuka di luar. Mereka semua harus muncul untuk menyambut kepulangan Valentino, lalu menunggu Valentino menghakimi mereka. Pada saat yang sama, di kediaman keluarga Yoanda Kota Makmur. Di belakang kediaman keluarga Yoanda, di dalam ruangan tempat Tuan Besar Yoanda berada. Hanaga dan Tuan Besar Yoanda duduk berhadapan dengan teh di depan mereka. Suasana di ruangan agak aneh karena keduanya tidak ada yang berbicara dan tetap bersikap diam. Lamerto dan ahli bela diri Parubaya yang di samping Tuan Besar Yoanda juga berdiri di kejauhan. Mereka berdua bersikap diam, tampak seperti transparan. Suasana seluruh ruangan menjadi sangat hening. Tuan Besar Yoanda perlahan menuangkan teh tanpa bersuara. Bahkan ketika mengambil cangkir teh, Tuan Besar Yoanda juga mengambilnya dengan hati-hati dan tanpa bersuara. Selama proses ini, Tuan Besar Yoanda beberapa kali melirik Hanaga. Namun, Hanaga seperti tidak menyadarinya. Dia hanya meminum teh saat diberikan teh dan bersikap diam saat tidak diberikan teh. Suasana hening ini berlangsung selama hampir setengah jam. Pada akhirnya, Tuan Besar Yoanda tidak tahan lagi. Bagaimanapun, dia sudah berusia, tapi dia tidak mampu menandingi kesabaran Hanaga. Hanaga, belakangan ini kamu tidak mencukur janggutmu, ya? Tanya Tuan Besar Yoanda tiba-tiba. Tuan Besar Yoanda bertanya seperti itu karena hal ini tidak sesuai dengan citra dan gaya Hanaga yang menyukai kebersihan dan kerapian itu. Hanaga berhenti sejenak sebelum menjawab dengan lembut. Aku ada guna. Ada guna? Tuan Besar Yoanda terkejut. Apa gunanya janggut? Lamerto yang di kejauhan mencoba yang terbaik untuk bertahan, tetapi dia masih tidak bisa menahan dirinya. Dia pun berbalik dan tertawa menghadap ke dinding. Lamerto tahu tentang masalah ini. Hanaga sudah lama bertanya pada Lamerto tentang hal ini, di mana anak-anak suka menarik janggut kakek tua. Jadi, Hanaga sedang mempersiapkan dirinya sebelum menjadi kakek. Sulit untuk membayangkan bahwa seseorang dengan status terhormat seperti Hanaga akan melakukan hal seperti itu dengan begitu serius. Iya, aku ada guna. Jawab Hanaga dengan serius. Tuan Besar Yoanda melirik Hanaga, lalu mengangguk dan tidak bertanya lagi. Kamu mencariku, pasti ada masalah, kan? Begitu pembicaraan dimulai, Tuan Besar Yoanda tidak ingin bersikap diam lagi. Aku tidak ada masalah apa-apa, kata Hanaga dengan datar. Tidak ada apa-apa. Tuan Besar Yoanda tercengang lagi. Tapi aku khawatir ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Besar. Hanaga mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Mata Tuan Besar Yoanda sedikit menyipit, lalu berkata, Apa yang akan terjadi padaku? Oh, begitu. Begitu Tuan Besar Yoanda berbicara sampai setengah, dia tiba-tiba menyadarinya. Ternyata Hanaga mendatangi Tuan Besar Yoanda untuk mengawasinya, agar Tuan Besar Yoanda tidak melakukan tindakan. Hanaga, kamu harus tahu. Kalau aku ingin melakukan sesuatu, kamu tidak bisa menghentikanku. Kalau aku tidak ingin melakukan apapun, tidak ada artinya bagimu untuk menghentikanku. Tuan Besar Yoanda merasa bahwa dia perlu menyatakan kedudukannya di keluarga Yoanda. Iya. Hanaga sama sekali tidak bermaksud untuk melawan. Dia hanya mengangguk pelan saja. Sikap Hanaga sangat sederhana. Apapun yang ingin kamu katakan, maka katakanlah. Namun, hari ini kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku,
Hanaga Yoanda sudah berkata akan mengurus semua masalah untuk menantuku, maka aku harus mengurusnya dengan baik, sehingga Valentino bisa pergi menaklukkan seluruh kota Kama tanpa kekhawatiran apapun. Ngung! Ngung! Tepat pada saat ini, ponsel di atas meja tiba-tiba bergetar. Tuan Besar Yoanda berhenti sejenak sebelum mengulurkan tangan untuk mengambil ponselnya. Namun, ada sebuah tangan yang lebih cepat dari Tuan Besar Yoanda. Tit! Hanaga perlahan mengambil ponsel Tuan Besar Yoanda, lalu menolak panggilan itu tanpa melihatnya. Kamu! Tuan Besar Yoanda sedikit tidak senang. Di seluruh keluarga Yoanda, tidak ada orang yang berani melakukan itu. Nikmati teh Anda. Saya akan mematikan ponsel Anda. Hanaga tidak mengangkat kepalanya. Dia langsung mematikan ponsel Tuan Besar Yoanda dan kemudian meletakkannya di samping. Melihat sikap Hanaga, Tuan Besar Yoanda pun tercengang. Hanaga tidak pernah begitu kuat di depannya. Hal ini membuat Tuan Besar Yoanda merasa sangat tidak nyaman. Rasanya seperti menarik seekor kuda di tangannya. Namun, suatu hari, kuda itu tiba-tiba hendak melepaskan diri dan keluar dari kendalinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu ingin berkuasa di keluarga Yoanda? Nada bicara Tuan Besar Yoanda sedikit mengancam. Ahli bela diri Parubaya yang dari tadi bersikap diam, melangkah maju tanpa jejak. Lamerto melirik ahli bela diri Parubaya itu, lalu berkata dengan datar. Hentikanlah. Kalau kamu ingin ke sana, kamu harus bertanya padaku dulu. Kamu tidak bisa menahan 2 pukulanku. Nada bicara pria Parubaya itu tenang dan terdapat keyakinan yang sangat kuat. Sebagai seorang ahli bela diri, dia memiliki harga dirinya sendiri. Tapi aku adalah seorang jenderal berpangkat letnan, aku juga memiliki pistol di tanganku. Senyuman di wajah Lamerto secerah bunga. Ahli bela diri Parubaya itu langsung tidak bisa berkata-kata. Tuan Besar Yoanda menyipitkan matanya lagi. Tatapan berbahaya melintas di mata Tuan Besar Yoanda, seluruh orangnya sudah hampir meletus. Hanaga, beraninya kamu mengancam diriku? Batin Tuan Besar Yoanda. Tiba-tiba, Hanaga memanggil. Ayah! Sebutan ayah ini menarik kembali akal sehat Tuan Besar Yoanda. Kemarahan di hatinya juga dengan cepat menghilang. Hanaga sudah lama tidak memanggil Tuan Besar Yoanda dengan sebutan ayah. Biasanya, Hanaga memanggilnya dengan sebutan Tuan Besar. Sebutan ayah ini membuat Tuan Besar Yoanda akhirnya menyadari bahwa dia bukan hanya Tuan Besar dari keluarga Yoanda, tetapi juga ayahnya Hanaga. Hanaga, sebenarnya apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu mencoba untuk mengancamku? Kamu tahu kalau keluarga Yoanda ini memang akan diserahkan padamu. Bab 1593, aku jamin. Tidak jarang saudara saling membunuh demi bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga. Tapi aku tidak berharap hal seperti ini terjadi di keluarga Yoanda. Setelah aku meninggal, keluarga Yoanda tentu akan menjadi milikmu. Tuan Besar Yoanda menghela napas, detak jantungnya semakin cepat. Bagaimanapun, Hanaga yang sekarang bukan lagi seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa seperti 20 tahun lalu. Hanaga yang sekarang adalah perwira bintang 3 negara Nagon yang sangat berkuasa. Ayah, jangan katakan apapun lagi. Hari ini kita minum teh dengan santai saja, ya? Ujar Hanaga pelan. Setelah mengatakan ini, Hanaga mengangkat kepalanya dengan perlahan, lalu menatap Tuan Besar Yoanda dengan serius. Kamu harus tahu, di dunia ini ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Negara Nagon sangat besar, wilayahnya luas dan sumber dayanya berlimpah. Keharmonisan dan stabilitas hari ini dapat tercapai justru karena hukum-hukum yang dibuat oleh para pendahulu. Kalau semua orang mematuhi hukum-hukum itu, negara kita baru bisa semakin maju. Tuan Besar Yoanda pun berhenti bicara sesaat, lalu meminum tehnya untuk menenangkan diri dan melanjutkan. Ini adalah pertempuran senjata api di antara puluhan ribu orang. Coba kamu jawab, siapa yang berani membiarkan hal seperti itu terjadi? Bahkan keluarga Arden pun menutup mata.
Tapi kamu masih berani ikut campur. Kamu bahkan berani menyiapkan begitu banyak barang untuknya. Apa kamu tahu konsekuensi dari kejadian ini? Panggilan ayah dari Hanaga membuka hati Tuan Besar Yuanda. Jadi Tuan Besar Yuanda menceritakan semua hal yang terpendam di hatinya. Aku akan menanggung sendiri semua konsekuensinya, tidak akan melibatkan keluarga Yuanda. Jawab Hanaga dengan nada datar. Tentu saja, dia juga sudah memikirkan semua hal ini. Tidak peduli apapun yang Tuan Besar Yuanda katakan, Hanaga tidak akan mengubah keputusannya. Tapi ini tidak diperbolehkan, kamu tahu? Tidak diperbolehkan. Tindakanmu melanggar hukum. Tuan Besar Yuanda meletakkan cangkirnya, raut mukanya terlihat tidak senang. Hanaga balik bertanya. Ayah, aku ingin bertanya. Sebelum negara Nagon disatukan, bagaimana kehidupan rakyat? Tentu saja perang di mana-mana, rakyat tidak bisa hidup tenang. Setiap hari selalu ada pertempuran. Jawab Tuan Besar Yuanda. Setelah mendengar kata-kata Tuan Besar Yuanda, Hanaga tersenyum sambil mengangkat cangkir tehnya. Benar sekali. Sesuai kata ayah, hanya ada kekacauan sebelum negara ini disatukan. Negara ini baru akan benar-benar damai dan stabil apabila semuanya bersatu padu dan satu suara. Jadi sekarang ini, aku memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bersatu demi keamanan dan kestabilan di masa depan. Apa aku salah? Hanaga memainkan cangkir teh di tangannya. Dia mendongakkan kepala sambil bertanya. Kata-kata Hanaga membuat Tuan Besar Yuanda tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, Tuan Besar Yuanda pun berkata lagi. Kata-katamu benar. Itu sebabnya puluhan ribu bawahan Valentino bisa menginjak tanah negara Nagon. Tapi, bisakah kamu menjamin bahwa setelah Valentino menduduki kota Kama, dia tidak akan menutup kota Kama dan membangun kekuatan sendiri, lalu melawan para petinggi? Tidak. Hanaga segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku akan menggunakan 3 bintang di bahuku untuk menjamin hal itu. Dia tidak akan melakukannya. Tuan Besar Yuanda menatap Hanaga lekat-lekat selama beberapa saat, lalu menghela napas. Kamu terlalu baik padanya. Hanaga menundukkan kepalanya dan berkata dengan serius. Dia layak mendapatkannya. Tuan Besar Yuanda tiba-tiba bertanya. Apakah karena angel? Tentu saja. Jawab Hanaga tanpa ragu. Dia sama sekali tidak berniat untuk menyembunyikan kenyataan itu. Hanaga merasa bahwa dengan kemampuan Tuan Besar Yuanda, Tuan Besar Yuanda pasti sudah mengetahui kenyataan yang ada. Tidak ada gunanya dia sengaja menyembunyikan kenyataan ini lebih lama lagi. Ayah dan anak itu saling memandang untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya tidak ada yang mengatakan apapun tentang identitas Angel. Namun, keduanya tahu betul apa yang ingin diungkapkan pihak lain. Ayah tahu apa yang kamu pikirkan, tapi, Hanaga, kamu harus paham satu hal. Apa yang terjadi 20 tahun lalu bukan hanya tentang keluarga Yuanda dan ibunya Angel, tetapi juga tentang pihak lain yang terkait. Masalah itu melibatkan terlalu banyak pihak. Kata-kata Tuan Besar Yuanda terdengar mengingatkan Hanaga secara tersirat. Hanaga perlahan meletakkan cangkir teh, ekspresi wajahnya terlihat sangat serius. Aku tidak peduli siapa itu ataupun seberapa kuat mereka. Pokoknya aku akan menghabisi siapapun yang berani mengusikku. Bahkan jika itu harus mengorbankan kedudukanku, aku tidak akan menyesal. Nada bicara Hanaga sangat serius. Dia seperti sedang bersumpah kepada Tuhan. Melihat sikap Hanaga, Tuan Besar Yuanda sudah paham. Semua perkataannya tidak akan mampu menggoyahkan keputusan Hanaga. Kita minum teh saja. Tuan Besar Yuanda melambaikan tangannya. Hanaga akhirnya bisa tenang. Asalkan Tuan Besar Yuanda tidak ikut campur, Valentino punya cukup waktu untuk membereskan Timothy. Dengan begitu, Valentino akan bisa menduduki keluarga Wijaya, lalu menduduki kota Kama. Kemudian, tidak ada lagi yang bisa menghentikan Hanaga dan Valentino bergabung. Di Pulau Waya milik keluarga Wijaya dari kota Kama, Valentino berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung di atas sebuah panggung setinggi 5 meter sambil melihat ke bawah.
Chris dan orang-orangnya sedang mengusir semua anggota di Pulau Waya milik keluarga Wijaya. Pada saat ini, baik pria, wanita dan anak-anak semuanya diperlakukan sama. Semuanya berbaris dulu sebelum disidang. Cepat, semua orang berdiri tegak. Jangan bergerak. Berdiri di posisi kalian sendiri. Lihat baik-baik tempat kalian berdiri. Chris memegang senjata api di tangan kirinya dan belati tajam di tangan kanannya. Dia berteriak sambil melambaikan senjata di tangannya. Tidak ada yang berani melawan. Saat ini, Pulau Waya keluarga Wijaya sudah dikuasai Valentino. Siapa lagi yang berani membuat masalah? Mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Mereka berdiri diam di tempat yang sudah diperintahkan. Semua orang sudah ditarik keluar dengan cepat dan berdiri di sebuah ruang terbuka. Orang-orang itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Keluarga cabang keluarga Wijaya berdiri di satu tempat, perkumpulan tetua keluarga Wijaya berbaris jadi satu, semua pembantu keluarga Wijaya berdiri bersama, lalu prajurit keluarga Wijaya juga berdiri di tempat tersendiri. Total ada 4 area, semua orang berdiri di area masing-masing. Setelah semua orang berkumpul, sekalipun dikurangi prajurit keluarga Wijaya, tetap masih ada sekitar ribuan orang. Saat ini, semua orang itu berdiri dengan ketakutan. Apa yang bisa mereka lihat di sekeliling hanyalah kekacauan setelah perang selesai dan apa yang tercium oleh mereka hanyalah bau darah. Semua orang merasa ketakutan. Seluruh Pulau Waya keluarga Wijaya penuh dengan darah. Ada banyak orang yang berguling-guling di tanah sambil berteriak kesakitan. Peperangan selalu menyisakan penderitaan. Mario menarik Temasi ke depan kerumunan, tepat di bawah panggung tempat Valentino berdiri. Nick dan Pablo duduk di atas kursi roda, satu di kiri dan satu di kanan. Puluhan ribu prajurit Maple Pavilion, selain mereka yang terluka, sudah diangkut pergi sebelumnya. Prajurit lain berdiri di sekitar, mengawasi situasi dengan senjata di tangan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, tidak akan ada yang berani menjadikan nyawa sendiri sebagai candaan. Bahkan kedua orang tuanya Pablo dan Timothy juga hanya bisa melihat ini semua dengan mata terbelalak dan tidak berani berbicara. Pada saat ini, bagi mereka, Valentino adalah dewa kematian yang memegang pisau keadilan.